Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini kita masih akan membahas terkait dengan topik fenomena narsistik bersama dengan psikolog kita hari ini ada Ibu Yuli. Nah, Bu Yuli, tadi kita terakhir sudah bahas kalau ternyata sejak dini kepribadian narsistik itu juga sudah bisa mulai terlihat begitu ya, tapi memang lebih terlihat ketika sudah memasuki usia remaja atau dewasa begitu. Nah, yang perlu kita ketahui kan sebenarnya ciri-cirinya seperti apa sih kalau misalkan kepribadian yang narsistik itu, supaya kita nggak salah nanti ya dalam menilai teman kita atau saudara kita atau gitu ya, diri kita sendiri ya, gitu. betul. Mungkin kira-kira ciri-cirinya gitu Bu Yuli, dari yang paling kelihatan sampai yang paling spesifik itu gimana? Ya, tadi sebenarnya sudah di ini sedikit beberapa. Kalau itu saya perlu kepean nih, karena banyak sekali ternyata ciri khas. Ciri khasnya sangat banyak sekali. Jadi yang pertama tadi dia fokus pada dirinya, dia menilai dirinya itu lebih tinggi dari orang lain. Itu orang yang seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita wajar kan jadi orang itu rendah hati ya, gitu ya dimanapun. Tapi kalau ada orang yang tadi bahwa dia hanya fokus pada dirinya sendiri dan mementingkan dirinya sendiri dan menilai dirinya lebih tinggi dari orang lain, nah ini pasti ada sesuatu yang salah nih, gitu ya. Oke, itu yang pertama kelihatan sekali. Terus tadi dengan begitu dia menganggap dia sangat superior, kan begitu. Jadi dia pokoknya semuanya ada dia yang di atas dah gitu. Jadi yang lain itu nggak kepake istilahnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah tapi sebenarnya tadi yang saya katakan bahwa dia memang merasa nilainya dirinya tinggi, tapi sebenarnya dia belum saatnya, belum pantas untuk kita sebut seperti itu. Jadi mungkin kalau kita bicara soal teori kebutuhan Maslow itu dia masih pada eksistensi. Belum aktualisasi. Belum aktualisasi Jadi masih eksistensi itu kan masih pengen dilihat. Kalau aktualisasi kan orang yang melihat kita bahwa kita memang sudah sukses, memang kita sudah berprestasi, memang kita sudah bisa. Tapi kalau eksistensi kan dari kita masih mencari nih, gitu, pengen menunjukkan diri. Nah ini sebenarnya tarafnya masih pada di situ. Tetapi ini ada gangguan. Kalau yang normal nggak apa-apa kan gitu, tapi ini ada gangguan ya. Jadi seperti itu. Jadi karena aktualisasi diri juga kan yang paling tinggi gitu ya juga ya Bu Satlia. Jadi memang seolah-olah sudah di sana padahal sebenarnya dia masih mencoba mencari begitu. Dan apalagi selanjutnya Bu? Dan ini ada yang lebih yang kelihatan sekali karena sudah menjurus ya. Dia tuh gampang sekali berkhayal. Bahwa apa yang aku lakukan itu aku sukses. Aku itu cantik. Padahal kalau orang cantik banyak ya gitu ya, masih banyak gitu. Tapi dia nggak mau peduli, pokoknya aku tuh selalu cantik begitu. Orang lain tuh enggak gitu. Aku selalu tampan. Terus juga dia selalu daya tarik itu yang dia tunjukkan, tonjolkan gitu. Itu supaya dia dilihat tadi, supaya dia dikagumi, supaya dia dipuji gitu. Gitu ya. Itu jadi kalau kita seperti itu ya kan kita ini ya. Jadi risih gitu ya, kalau kita jadi temennya kan risih gitu ya, kadang-kadang kita nggak perlu kelihatan gitu, tapi dia pengen nonjol-nonjolin diri gitu, misalnya seperti itu. Oke, nah ini yang paling berhubungan dengan orang lain, bahwa dia itu mudah sekali jadi orang yang memanfaatkan orang lain. Gitu, jadi dia memanfaatkan untuk siapa? Untuk dirinya. Biasanya kalau kita kan pengen bekerja sama itu karena untuk kelompok gitu kan, gitu, untuk grup kita. Kalau dia enggak, walaupun dalam sebuah grup, yang penting aku menonjol. Aku istilahnya memanfaatkan orang itu dalam arti gini, menjelek-jelekan gitu kan, dia meremehkan orang lain. Menjelek-jelekan orang lain, yang penting aku yang kelihatan. Orientasinya ke diri gitu ya? Iya, itu. Tidak memikirkan. Nah, ini yang sudah parah ya seperti itu. Seperti contoh baru saja saya mengalami nih gitu. Waktu di sebuah komunitas gitu, dia kayaknya oke gitu kan. Tetapi waktu di belakang dia ternyata kayak kalau kita bilang musuh dalam selimut, gitu ya. Orang-orang seperti ini akan jadi musuh dalam selimut karena tadi supaya dia ditunjukkan orang lain menganggap dirinya benar. Padahal sebenarnya dia berada pada satu kelompok yang harusnya dia memperjuangkan kelompoknya, misalnya begitu. Nah, ini kan sangat mengganggu. Betul. Orang-orang yang seperti ini ya, itu seperti itu. Itu yang sudah kelihatan sekali. Ada lagi sebentar. Itu yang membuat risih jadinya lingkungannya, sehingga tadi di awal juga sudah disebutkan ujung-ujungnya juga akan ada masalah dengan sosialnya gitu ya. Nah, ya, dan dia biasanya arogan, jelas. Orang-orang seperti ini berarti arogan sekali. Dia pokoknya tadi ya menyombongkan dirinya sendiri bahwa dia nomor satu, seperti itu. Dan yang lebih ini lagi bahwa dia tidak peka terhadap lingkungan, terhadap orang lain, tidak ada empati.
Tidak ada empati. Iya, walaupun istilahnya dia berbuat begini itu nanti akan menyakiti orang, berbuat begini nanti akan merugikan kelompokku itu atau apa? Nggak dipikirin. Yang penting akunya. Itu yang sangat mengganggu karena itu. Terus yang terakhir ya tadi bahwa dia sangat iri, sangat cemburu kalau orang lain lebih dari dia, dan dia tidak mau itu. Jadi dia akan berbuat apapun untuk istilahnya mungkin menjatuhkan gitu ya. Berarti bukannya harusnya kan yang seperti itu dijadikan motivasi begitu misalnya, tapi yang dengan kepribadian narsistik itu justru menganggap itu ancaman ya karena itu enggak, dia harusnya di bawahku gitu. Padahal sebenarnya kan dalam hidup itu kita kan akan bergaul dengan siapa saja, level yang paling tinggi, level yang rendah, ya orang yang sukses, yang mungkin belum gitu. Justru kan sebenarnya begitu untuk bervariasi dalam hidup, untuk kita dinamika hidup itu. Tapi kalau ini dia nggak mau, pokoknya yang penting diriku diakui, aku dipuji, aku dilihat, itu orang lain mau ngapain terserah. Dan biasanya orang-orang seperti ini pun akhirnya kayak, kalau saya malah melihat kayak hidup di dunianya sendiri. Contoh aja misalnya dia sudah asik, dia nggak peduli orang lain itu ngomong apa. Dia sampai lupa orang lain ngomong, kalau ditanyain dia nggak tahu. Hal yang sepele sebenarnya harusnya dia tahu, dia ada di situ, nggak bisa karena dia tadinya nggak tahu. Ininya khayalannya tadi loh. Hanya fokus dengan dirinya. Karena fokus pada dirinya. Setelah dijabarkan ternyata baru ya kelihatan kalau ternyata ini juga berbahaya begitu, tidak hanya untuk yang bersangkutan tapi untuk di sekelilingnya juga begitu. Kira-kira sebenarnya apa sih yang menyebabkan hingga individu itu bisa seperti itu begitu Bu Satili? Maksudnya ketika kita membanggakan diri kita itu kan sebenarnya masih dalam tahap yang normal, itu boleh saja gitu ya Bu Satili, tapi kenapa bisa ada individu yang narsistik seperti ini? Apa faktor penyebabnya? Sebenarnya kalau kita bilang faktor penyebabnya berdasarkan penelitian sampai saat ini pun belum ditemukan. Dengan pasti kalau dengan pasti ini itu belum. Iya. Seperti kayak misalnya contoh aja gejala autistik ya, itu juga kan belum ditemukan sebenarnya yang pastinya. Kita baru mengira-ngira. Tapi yang terpenting bahwa di sini banyak sekali mungkin karena ada disfungsional di dalam keluarga. Jadi misalnya dia sebagai seorang anak, dia diremehkan orang tuanya, tidak dianggap. Kebutuhannya tidak diterima. Terus juga ada perlakuan yang KDRT ya, seperti itu, kekerasan waktu kecil seperti itu. Terus dia dibanding-bandingkan dengan orang lain waktu kecil, itu hanya itu. Jadi pola asuh sebenarnya ya itu mempengaruhi. Tetapi ternyata kalau berdasarkan penelitian juga bahwa bukan hanya itu, ternyata ada juga yang genetik juga berpengaruh. Karena kan itu menyangkut faktor ini ya, faktor kognitif, faktor pikir faktor kognitif yang diterapkan pada perilaku. Nah ini tentu saja ini juga berpengaruh dengan genetik, ada genetiknya. Tapi mungkin persenannya berbeda kembali ke individunya gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi kan memang yang paling banyak berpengaruh mungkin adalah pengalamannya dia khususnya di lingkungan keluarga. Kenapa di lingkungan keluarga, Bu Satili? Bisa nggak karena mungkin di lingkungan sekolahnya yang diremehkan? Tapi tadi disebutkan kalau yang paling berpengaruh karena di keluarga pola asuh itu kenapa, Bu Satili? Ya kita bilang lingkungan keluarga itu adalah lingkungan kecil, lingkungan inti yang dia bertumbuh. Jadi sesuatu yang terjadi dalam keluarganya waktu dia kecil itu sangat membekas. Karena itu kan kita hati-hati sekali gitu ya. Orang tua kalau masa-masa anak usia dini itu kita harus benar-benar hati-hati karena itu akan berpengaruh besar sekali terhadap anak. Begitu. Jadi di situ walaupun nanti setelah kita lihat ke belakang bahwa pengaruh lingkungan juga ada, tetapi sebenarnya pengaruh lingkungan lebih sedikit. Nanti justru pengaruh lingkungan itu akan membantu supaya dia tadi meminimalisir narsistiknya justru. Tapi yang penting yang justru yang tadi yang terutama adalah tadi bahwa ternyata lingkungan keluarga, lingkungan awal itu yang akan membentuk. Karena apapun itu kan menyangkut sikap perilaku ya. Itu adalah dari keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan inti gitu ya. Iya, lingkungan inti saat dia bertumbuh gitu kan. Iya, pada saat dia bertumbuh dari kecil sampai dengan remaja itu pembentukan emosi ada di sana. Kalau misalkan jenis kelamin berpengaruh atau tidak, Bu Satili? Mungkin yang perempuan lebih biasa narsis daripada laki-laki atau sebaliknya atau tidak? Nah ini ada suatu fenomena yang saya baru temukan begitu ya.
setelah saya karena akan bicara banyak kan kita juga perlu buka-buka buku lagi gitu. Seperti itu. Nah, ini ternyata bahwa untuk narsistik ini kan orang-orang narsistik ternyata dia punya kecenderungan bisa menyembunyikan emosinya. Oke. Nah, karena itu kalau yang bisa menyembunyikan emosinya biasanya siapa? Perempuan ya. Atau laki-laki? Laki-laki justru kan dia main-main logika. Lebih ekspresif ya. Perempuan lebih ekspresif kan begitu. Itu kan seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau yang kita lihat pada kenyataannya justru karena perempuan itu ekspresif, tapi ternyata kok dia adalah kategori narsistik yang bisa menyembunyikan emosinya, berarti kebanyakan justru perempuan. Oh, gitu. Baik. Karena memang perempuan kan yang suka dilihat. Kalau laki-laki itu lebih cenderung gitu kan gitu. Enggak. Kalau perempuan itu lebih tadi ekspresif dan lebih juga dia pengen dilihat. Jadi ya tadi dia bisa menyembunyikan itu. Sepertinya dia tidak butuh itu, tapi dia lakukan itu gitu. Oh, baik. Lebih banyak mungkin pada perempuan, tapi laki-laki juga ada gitu ya? Ada, tetap ada ya. Tapi yang tampak loh ya, ini kan karena itu karena kan sebenarnya laki-laki pada dasarnya sudah bisa menyembunyikan perasaannya. Jadi nggak terlalu kelihatan juga dia itu sebenarnya narsistik apa tidak gitu. Kecuali memang dia terus yang kelihatan pengen dilihat banget gitu. Tapi kalau perempuan itu cenderung lebih banyak kelihatan. Gitu. Baik, dan sekarang juga saya malah justru penasaran kira-kira faktor risikonya dari fenomena narsistik itu apa? Apakah ada kepribadian tertentu mungkin yang rentan terhadap ini atau faktor usia atau sebagainya? Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya, Bu Yuli. Ya, saudara, setelah ini kita akan membahas kira-kira faktor risiko dari kepribadian narsistik ini apa saja. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.